Halo guys, balik lagi sama aku Elvi. Jadi aku bersyukur banget udah bisa ngundang salah satu student yang berhasil mendapatkan LMI di Kanada. Ya, jadi aku ngundang Kak Silvi, yang mana nanti ntar Kak Silvi bakal cerita history dia bisa kuliah ke Kanada, dan juga pada akhirnya Kak Silvi dapat privilege lah aku bisa bilang ya. Jadi dapat LMI dari tempat kerja dia. Nah, welcome to my YouTube, Kak. Kasih lo udah ngundang nih. Iya, sama-sama. Oke, untuk mempersingkat waktu guys, mungkin lebih baik kita langsung masuk ke perkenalan dulu nih, Kak. Mungkin bisa cerita histori perkenalan Kakak dari mana di Indonesia dan ngapain ke Kanada. Hai guys, kenalin Hai. aku Tustika Megayuni. Aha. Aku salah satu student di Kanada yang berasal dari Bali, Indonesia. Nah, aku sekolah di salah satu college. Iya. Aku ngambil hospitality management di sini. Kebetulan aku udah 2 tahun di sini. Ya. Aku udah 2 tahun. Nah, kalau pahit manisnya sih ada kalau tinggal di luar negeri, terutama sendiri. Iya, benar-benar banget ya, apalagi cewek. Berasa banget. Ceritanya cukup panjang. Aku dapat sponsor ini. Awalnya aku cuma buzzer di sana. Buzzer itu cuma bantu-bantu server. Beneran buzzer? Iya, cuma wow. bantu clear up table. Iya. Aja. Habis itu salah satu eksekutif chefku di tempat kerja kayak manggil aku, Silvi kesini dong, gitu dia bilang. I can see your potential here, gitu dia bilang. Aku bisa lihat kemampuan kamu nih, gitu. Dia masa sih? Aku berpikir aku sama sekali nggak bisa masak. Itu nggak bisa masak, beneran. Iya. Nggak bisa masak. Tapi kayak ini kayaknya kesempatan ya aku belajar hal yang baru. Hal yang baru, benar-benar. Apalagi jurusan kamu kan hospitality. Iya, iya. Salah satu hospitality juga kan. Abis itu aku belajar hal yang baru. Udah deh, aku ambil nih. Aku ambil schedule-nya, akhirnya dibuatin schedule. Abis itu, setelah disetapin schedule, aku udah mulai kerja. Lama-kelamaan asik juga sih, karena orang-orang di sana juga kayak friendly banget, dari situ juga aku bikin aku betah. Itu awal aku jadi buzzer di sana, awal aku mulai di Kanada. Itu baru 3 bulanan, dan aku nggak tahu apa itu LMI, apa itu sponsorship. Iya, benar-benar. Iya. Masih buram banget lah itu. Iya. Apa sih? Akhirnya salah satu teman aku ada yang ngurus di sana. Mereka sering ngomongin apa LMI, sponsorship itu mereka sering ngomongin. Ya, terus? Abis itu kayak aku nanya ke eksekutif chefku, chef, apa sih itu LMI, apa sih itu sponsorship? Nah, abis itu akhirnya dijelasin kalau misal sponsorship itu kamu bakal dapet working visa selama 2 tahun di salah satu company. Kamu bakal dikontrak di sana. Oh, I see. Kemudian bentar dulu nih, kamu dapat kerjaan ini tuh kerjaan yang keberapa dari sekian kerjaan, atau ini kerjaan pertama kamu di Kanada? Ini kerjaan aku yang kedua. Kerjaan kamu di kedua di company ini. Oke, jadi dari pertama kamu masuk jadi buzzer, kemudian dari buzzer pindah ke bagian line cook, itu berapa lama? Berselang 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan. Iya. Wow, jadi chefnya tuh gimana caranya bisa? Kamu ada pendekatan mungkin sama dia atau? Aku nggak tahu, karena waktu itu bahasa Inggris aku nggak pede sama bahasa Inggris aku. Iya. Kayak masih kacau. Iya. Aku cuma polis gelas aja, wine glass. Wine glass itu kayak langsung disamperin, Vivi kesini deh. Aku bisa lihat potensi kamu nih di bidang masak, gitu dia bilang. Aku juga kaget. Rezeki emang ngasil ya. Ya, kemudian nih kamu terus jadi kamu berhenti di buzzer dan masuk di line cook nih ya. Ya, kemudian dari situ itu perjuangan kamu buat ngomong LMI ini gimana, Sil? Nah, perjuangannya itu ya
bagusnya sih karena semua orang di sana friendly, jadinya kayak komunikasi itu gampang banget, komunikasi itu gampang. Oke, bentar aku potong dulu. Nanya. Iya, bentar aku potong dulu. Di sana ada orang Indo nggak? Nggak ada. Jadi kamu masuk itu bukan berdasarkan, kan ada biasa yang masuk kerja karena rekomendasi teman nih sesama orang Indo, kan? Jadi kamu masuk cari di website. Cuma cari di website, habis itu apply, CV, udah dapat di interview. Oh, jadi Sylvie ini beruntung guys. Jadi biasa teman-teman di pengalaman aku biasa masuk restoran, aku udah kerja 2 restoran, itu semua rekomendasi teman gitu yang ada orang Indo di situ. Mungkin karena komunikasi juga ya, udah kayak saudara bahkan, kayak saudara. Misalnya, Chef, sponsorin aku dong. Aku dong. Cuma gitu aja. Nggak ada udah kayak ada basa-basi, kayak udah kayak keluarga. Iya. Sponsorin aku dong. Aku masih pengen nih tinggal di Kanada. Aku masih pengen tinggal di Kanada. Tolong bantu aku dong, kayak teman yang lain. Okay, I was sponsoring you. Said that. Oh my god. He's so nice, like nggak banyak oh harus gini. Iya, ada. Berapa lama nih kamu bisa ngomong gitu ke mereka, minta sponsor? Selama 6 bulan di kitchen sih. 6 bulannya aku baru memberanikan diri ya. Iya, jadi kamu kayak pendekatan dulu lah, cari kayak teman gitu kan, ngajak pendekatan sama teman-teman di kitchen, kemudian juga sama chefnya. Ada syarat nggak yang mereka kasih ke kamu yang harus kamu penuhi untuk dapat LMI? Kalau persyaratan dokumen ya? Maksudnya persyaratan khusus dari selain dokumen, except dari company kamu, restoran tempat kamu kerja, misalkan seperti kamu harus minimal kerja berapa tahun, atau jam kerjanya harus sekian, atau kamu harus bla 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 gitu deh. Kalau aku sih nggak ada dikasih persyaratan apa-apa, emang udah dijanjiin dikasih sponsor waktu itu. Beruntungnya aku di sana. Kebanyakan kan kalau orang di luar mungkin ada persyaratan segala macam, mereka diminta ini itu sebelum disponsor. Benar. Ya. Oke, I see. Jadi kamu kan ngambil program co-op juga nih, Hospitality Management Co-op kan. Jadi co-op itu seperti aku jelasin guys, ada internship. Jadi Sylvie internshipnya di tempat Sylvie kerja juga? Iya. Oh, Daebak ya. Mantap guys. Jadi kalau kita udah punya tempat kerja, apalagi udah mau sponsorin, kita bisa tempat buat co-op juga di situ, magang kita. Iya. Paling penting sih kalau misalnya mau dapat sponsorship itu communication-nya sih. Kalau misalnya komunikasi nggak ada, nggak bakal jalan. Iya, benar sih. Iya. Kalau udah ada komunikasi sama owner atau salah satu manajer, kita udah diskusiin sebelumnya, itu jalan bagus buat dapat sponsor. Benar. Dan di tempat kamu ada banyak student nggak kerja? Lumayan sih, rata-rata student. Rata-rata student ya? Iya. Dan ada berapa banyak yang disponsorin? Setahu kamu? Mereka sponsorin 4 orang sekaligus. Wow. Berarti emang restorannya emang ini banget buat sponsor ya? Iya. Bagus dong gitu, maksudnya mereka memberikan kesempatan, apalagi terutama international student yang pingin memang buat stay di Kanada. Bagus banget ya. Kemudian Sil, perjuangan kamu buat memperjuangkan LMI, para pejuang LMI ini gimana Sil? Kalau perjuangan itu sendiri ya mungkin pertama yang dipikirin tuh pasti dananya. Karena itu nggak free. Oke, I see. Apanya nih yang nggak free? Bayar dokumennya, bayar lawyernya, atau apanya nih? Kalau aku baru sebulan yang lalu diskusi sama salah satu lawyer. Nah, kalau ngurus sponsorship kita harus, atau kita sering bilang LMI, kita itu perlu lawyer. Oh ya, oke. Biasanya orang-orang itu punya kenalan lawyer, atau kita bisa bilang agency ya. Iya. Kadang lawyer itu ada yang
kenalan dari luar atau dari company itu sendiri. Nah kalau aku sendiri sih, kalau aku sendiri lawyerku itu udah dipercaya sama companyku. Oh, jadi, bagus dong. Iya. Jadi aku tinggal ngumpulin dokumenku aja. Nanti kalau lawyerku perlu dokumen dari companyku, dia tinggal ngubungin company-nya. Oke. Dan itu biaya pendaftaran sama biaya lawyernya semua ditanggung sama pihak yang disponsorin kan? Berarti kamu nanggung sendiri? Itu ada 2 sistem pembayaran sih sebenarnya. Oke. Ada dari pembayaran dari aku, ada juga pembayaran dari pihak sponsornya. Oh. Iya. Jadi nggak 100% kamu ditanggungkan karena kamu yang dapat sponsor, berarti kamu tanggung. Oh, bagus dong guys ya. Jadi maksudnya company-nya nggak semena-mena gitu, aku kan sponsorin kamu gitu, jadi kamu bayar dong, nggak ya? Jadi emang ada timbal balik gitu. Ya, kemudian kamu ada tips nggak sih buat dapat LMA ini buat teman-teman mungkin yang masih galau atau yang lagi galau? Kan salah satu private college kan di Kanada salah satu yang murah ya, aku bisa bilang dibanding sama public college. Tapi setelah kita lulus dari private college, kita nggak punya change buat lanjut open working permit. Jadi change lainnya adalah kita harus dapat sponsorship atau lanjut lagi ke public college. Iya, gitu. Ya. Sylvia ada tips nggak? Ya, kalau tipsku sih sendiri, kalau merasa kalau udah nyaman sama companymu di tempat kamu kerja sekarang, secepatnya komunikasiin deh. Karena ini informasi kan bukan buat yang di Indo juga. Iya, di Kanada juga, benar. Tipsnya sih ya komunikasiin segera deh, tanyain, kayak dapat kepastian gitu. Proses lama intake prosesnya itu bisa sampai 4-6 bulan, paling cepat 4 bulan, paling lama 6 atau 7 bulan. 7, oh itu proses berarti kamu dari study permit, dari visa student pindah ke visa worker ya, selama 2 tahun. Cuma spesial dari LMI itu sendiri, kamu bakal dikontrak 2 tahun oleh company itu. Kamu nggak boleh kerja di luar company itu sendiri. Jadi nggak boleh double job guys ya. Iya. Paling terpenting itu kan bukan sekadar sponsornya atau LMI-nya, tapi kenyamanan itu sendiri. Karena kalau udah dikontrak 2 tahun, kita bakalan di sana kerja selama 2 tahun. Benar. Kenyamanan sih paling penting. Iya benar. Jadi so far kamu ini senang di tempat kerja? Iya. Sekarang udah 2 tahun kerja di sana, tambah 2 tahun lagi, berarti 4 tahun. Wow. Ya, terus guys, nah bagusnya ini setelah kita 2 tahun kita udah LMI, kalau poin kita cukup, kita bisa apply buat PR kan setelah itu. Iya, jadi termasuk itu plusnya. Itu plusnya. Sylvia ada ini nggak, ada apa maksudnya manis pahitnya nggak selama kerja di company tersebut? Maksudnya gimana, kamu ada overtime atau kerjanya gimana? Kalau kerja sih gimana ya, tempatnya itu nyaman, kayak keluarga sendiri. Benar. Ya itu plusnya ya udah kayak nambah pengalaman baru. Aku datang pengalamanku semuanya dari sana karena teman-temanku semuanya dari sini kan, jadinya jadi kayak nambah pengalaman baru. Kalau pahitnya sih kayak ya overtime, itu udah pasti pulang malam. Oh iya. Kemudian ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang secara khusus di Indonesia yang lagi berjuang buat studi ke Kanada dari Kak Sylvie sendiri? Jangan takut gagal, karena dulu aku juga sempat gagal kan ke Australia. Oh, jadi pernah apply ke Australia sebelumnya? Ya, visaku sempat di-reject dan itu udah benar-benar kayak aku jatuh banget. Udah ada kesempatan keluar negeri deh nih. Saat itu juga nggak nyoba negara lain, Kanada atau New Zealand gitu. Oke. Ngapain dekat-dekat New Zealand, sekalian aja dah jauh gitu. Iya, sekalian aja jauh guys. Kita udah nyampe kutub guys. Jadi teman-teman yang lagi bingung mau cari negara mana, pokoknya aku cuma bisa bilang Kanada itu wajib banget di waiting list teman-teman lah. Entah itu mau kerja, ya
mau kerja mau tinggal ya wajib banget.